Akhirnya temannya itu mengajak Pulan dan Pulana ke suatu tempat yang dimana ternyata tempat itu adalah tempat pesugihan. Ketika nanti setiap malam-malam tertentu harus memberikan tumbal, maka si Pulan ini berubah bentuknya menjadi seekor kera. Dia bisa mendapatkan uang di angka 10 sampai 100 juta rupiah. Setelah itu tumbal itu tiba-tiba meninggal dan hilang tanpa ada bekas. Karena pada saat itu Pulan penasaran dan dia menggali kubur istrinya yang bernama Pulana. Ternyata jenazahnya tidak ada. Akhirnya terjadilah kebakaran di satu tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal cerita saya mendapatkan seseorang yang menceritakan kehidupannya kepada saya. Diawali ketika dia di tahun 1970. Pada saat itu kehidupan kita sebut saja namanya Pulan. Pulan ini kehidupannya sangat menyedihkan karena kehidupan dia adalah di bawah garis kemiskinan. Dan dia mempunyai pasangan, kita sebut saja namanya Pulana. Dia menikah dan pada saat itu kehidupannya sangat kurang dari layaknya orang pada saat itu. Ketika itu dia cerita kepada saya bahwa dulu dia pernah dikenalkan oleh salah seorang temannya juga bahwa dia ingin hidup menjadi orang yang kaya raya. Akhirnya temannya itu mengajak Pulan dan Pulana ke suatu tempat yang dimana ternyata tempat itu adalah tempat pesugihan. Awalnya ketika dia datang ke tempat tersebut, ditanyakan apakah siap dengan semua syarat-syarat yang akan diajukan dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi. Si Pulan dan si Pulana berpikirnya karena sudah ingin menjadi orang yang kaya raya, akhirnya dia menyepakati atau setuju dengan syarat-syarat yang akan dia laksanakan. Setelah itu dia berbicara dengan orang tersebut, karena orang tersebut ini tidak mau dikasih tahu namanya. Artinya biasa disebut dengan mbah. Jadi mbah ini bilang bahwa ketika nanti setiap malam-malam tertentu harus memberikan tumbal untuk mempercepat kekayaan. Dengan rasa yang ingin dan rasa yang ingin menjadi orang kaya, maka si Pulan dan Pulana ini siap memberikan tumbal. Setelah dia pulang ke rumah, maka mulailah prosesi awal. Cerita dia kepada saya, cerita Pulan dan Pulana kepada saya adalah di malam pertama dia harus menyiapkan dupa atau kemenyan untuk dibakar di sebuah ruangan khusus. Ruangan yang tidak boleh ada orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan setelah itu, di dalam ruangan itu dibakarlah kemenyan
Terus juga ada bunga-bunga, yaitu bunga melati dan bunga-bunga yang lainnya. Dan juga ada beberapa daging mentah yang disediakan untuk persembahan kepada makhluk. Setelah itu, di malam hari itu juga dia harus keluar dari rumahnya untuk mencari tempat atau rumah orang-orang yang mempunyai harta banyak. Ketika itu si Pulan dan si Pulana bercerita, ketika si Pulan keluar dari rumah, maka si Pulan ini berubah bentuknya menjadi seekor kera. Atau bahasa lainnya adalah monyet. Mohon maaf. Setelah dia berubah menjadi seekor kera atau seekor monyet, maka si Pulana yang berada di rumah, dia harus menjaga di sebuah kamar khusus tadi, menunggu kepulangan Pulan, suaminya, yang sedang mencari harta di luar atau mencari rumah-rumah orang-orang kaya. Setiap malam si Pulan tersebut cerita kepada saya bahwa dia bisa mendapatkan uang di angka 10 sampai 100 juta rupiah. Ini luar biasa. Dan dia bilang setelah dapat 1 bulan, penghasilannya terus bertambah dan terus bertambah. Ketika itu si Pulan mengatakan setelah selang beberapa bulan menjalankan pesugihan tersebut, barulah terjadi hal-hal atau tumbal-tumbal yang ada dalam persyaratan dari mbah tersebut. Si mbah ini bilang persyaratannya adalah dia harus mengorbankan seorang anak muda usianya antara 7 sampai 17 tahun. Dengan cara apa? Dengan cara si Pulan ini memberikan uang kepada seseorang yang ingin dijadikan tumbal oleh si Pulan. Diberikan uang. Nah, uang itu setelah diberikan, maka orang yang akan dijadikan tumbal tersebut harus berada di dalam ruangan tempat dia bersemedi atau tempat dia membakar dupa, membakar kemenyan dan bunga-bunga yang ada di situ. Setelah itu si Pulan ini membiarkan tumbalnya ada di dalam kamar sendirian dan pintunya pun ditutup dari luar, dikunci. Setelah di luar dikunci, tidak lama kemudian maka si tumbal tersebut tiba-tiba meninggal dunia. Karena itu menjadi sebuah persembahan kepada makhluk atau kepada jin. Setelah itu tumbal itu tiba-tiba meninggal dan hilang tanpa ada bekas. Artinya memang tidak ada bekasnya di situ. Yang ditahu atau informasi yang diberikan oleh si Pulan tersebut, pengakuannya terhadap saya adalah setelah tumbal itu hilang, maka orang tua paling yang akan mencari anaknya telah hilang. Dan terus seperti itu. Beberapa tahun kemudian, di antara tahun 1980 ini terjadi tumbal udah sekian kalinya. Dan di tahun
itu terjadi banyak hal yang dia sudah kaya raya, dia sudah punya harta banyak, dia sudah punya mobil, punya rumah, apartemen, dan lain sebagainya. Setelah itu baru dia merasakan hal-hal yang semakin hari semakin aneh. Setelah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu ketika Pulana, istri dari Pulan ini, meninggal dunia. Meninggal karena dia menjadi tumbal terakhir. Kenapa dia meninggal? Karena pada saat itu Pulan bercerita kepada saya tidak bisa lagi mempersembahkan tumbal yang lain-lain. Akhirnya Pulana ini, istri dari si Pulan, menjadi tumbal berikutnya. Setelah si Pulana ini menjadi tumbal dan meninggal pada saat itu dengan tragedi, di malam harinya dia membawa kendaraan sendiri dan kecelakaan di jalan tol. Tapi ketika sudah dimakamkan jenazahnya tidak ada dalam kubur. Itu pengakuan dari Pulan. Karena pada saat itu Pulan penasaran dan dia menggali kubur istrinya yang bernama Pulana. Ternyata jenazahnya tidak ada. Tapi si Pulan ini tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun, kecuali kepada saya. Setelah itu di tahun-tahun berikutnya dia merasakan semakin hari hartanya semakin berkurang karena persembahan tumbal sudah tidak diberikan. Dan puncaknya adalah terjadi ketika dia sudah punya mobil banyak, harta banyak, rumah di mana-mana. Akhirnya terjadilah kebakaran di satu tempat. Dia bilang, Pulan ini cerita kepada saya bahwa tempat pertama yang terbakar itu adalah rumah yang dulu dia tempati sebagai tempat adanya ritual. Ketika dicek secara kronologinya, itu terjadi karena arus pendek listrik. Akhirnya rumahnya terbakar hangus. Tapi karena si Pulan ini masih punya banyak rumah dan punya banyak kendaraan, maka dia tidak khawatir. Tetapi Pulan cerita semakin lama kejadian itu terus terjadi. Mobil yang dulu dia punya 30 unit, satu demi satu kecelakaan. Mobilnya tabrakan hingga hancur total. Dan orang-orang yang ikut bersama si Pulan pada saat itu, yang bekerja dengan si Pulan, dia meninggal tragis dalam kecelakaan tersebut. Akhirnya lama-lama mobilnya pun habis. Setelah itu rumah pun satu demi satu terbakar, terjual. Dan hingga sampai saat dia bertemu dengan saya, dia cerita bahwa semua hartanya habis. Tapi selesai dari cerita dia dengan saya, Pulan dengan saya, maka jelang dari sebulan itu si Pulan pun meninggal dunia dalam tragedi yang sangat tragis. Kejadiannya adalah pada di hari Minggu. Dia sedang berlibur di suatu daerah. Dia menaiki gunung, dan ketika sampai di puncak gunung, si Pulan ini tiba-tiba jatuh. Dan setelah jatuh, dia tergelincir hingga membentur kepalanya dengan batu, badannya dan lain-lainnya habis semua. Hingga diketemukan jenazahnya dalam kondisi yang sangat mengerikan. Ini adalah kejadian fakta yang terjadi.
dan narasumbernya pun sudah meninggal dunia. Dan saya adalah orang yang diceritakan oleh si Fulan ketika sebelum dia meninggal dunia. Ini cerita nyata. Dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan dan bisa kita ambil manfaat bahwa setiap apapun yang kita inginkan, seharusnya kita tidak boleh mengambil jalan singkat atau jalan instan. Kita perlu proses dari awal. Kita perlu bekerja keras dan cari sesuatu hal yang halal atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap tragedi yang terjadi di dunia ini pasti akan ada balasan. Dan kita sebagai manusia yang mempunyai Tuhan yang Maha Esa, maka harusnya kita menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan rezeki, baik itu yang sedikit ataupun yang banyak, haruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah mau dirayu oleh bujukan-bujukan syaitan yang terkutuk. Karena ketika seseorang mau dan mengikuti langkah-langkah syaitan, maka dia akan terjerumus dan dia pun akan mendapatkan balasan yang setimpal. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil manfaat dan bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja cerita saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.